Pergi ke gunung bersama teman. Cakep. Di gunung kita melihat monyet sedang memanjat. Cakep. Terima kasih sudah diundang ke SMA Negeri 1 Mojolaban. Podcast ini pasti seru dan isinya padat. Oh iya, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo Podcast, selamat datang kembali di acara Esamo Podcast. Perkenalkan, saya Leni dari kelas 11.5 yang akan memandu acara pada podcast kali ini. Nah, di zaman sekarang ini terjadi beberapa kasus kalau mahasiswa itu salah jurusan. Nah, hal itu dikarenakan mereka tidak memahami passion yang ada dalam diri mereka sendiri. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Universitas Sugeng Hartono Solo Baru. Mohon Ibu dan Kakak bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelum kami memperkenalkan diri, bolehkah saya berpantun? Boleh banget. Oke. Pergi ke gunung bersama teman. Cakep. Di gunung kita melihat monyet sedang memanjat. Cakep. Terima kasih sudah diundang ke SMA Negeri 1 Mojolaban. Podcast ini pasti seru dan isinya padat. Oh iya, pasti. Oke, langsung saja ya kita perkenalan diri. Nama saya Veronica Kinantisi Utami. Saya biasa dipanggil Ica. Saya bagian dari Universitas Sugeng Hartono, menjadi dosen salah satu program studi hukum bisnis. Oh iya. Universitas Sugeng Hartono itu berdiri di pusat kabupaten Sukoharjo, dekat dengan pusat perbelanjaan, aksesnya mudah, untuk rumah sakit juga. Sedikit promosi nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, di sebelah saya ada mahasiswa berprestasi juga, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Bisa perkenalan diri, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Kumarasina Magalo. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Sugeng Hartono. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital semester 3. Oh. Nah, di sini saya bersama narasumber akan membahas topik yang menarik, yaitu masuk universitas sesuai dengan passion. Langsung ke bahasan yang pertama. Menurut Ibu sama Kakak, kuliah itu penting nggak sih? Pertanyaan menarik ya. Kuliah itu penting nggak ya? Jujur, akhir-akhir ini saya sering kali mendengar pendapat orang yang mengatakan seperti ini. Kuliah itu cuma buang-buang duit. Kuliah itu nggak penting. Apakah dengan kita mendapat gelar sarjana, itu bisa menjamin kita sukses? Di sana ada loh Bu X, misalkan kita contoh saja ya. Bu X, dia punya mobil 8, rumahnya 3, tapi dia cuma lulusan SD. Berarti apa? Kuliah nggak penting gitu kan. Nah, kalau ditanya pendapatnya tadi ya, kuliah tuh penting nggak sih? Ya, kalau kita lihat case yang tadi sudah saya sebut, memang ada beberapa orang yang sukses tanpa harus dia mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Tapi itu hanya 1001. Tidak bisa diratakan kepada semua orang. Menurut saya, orang-orang yang sukses tanpa dia harus menempuh pendidikan tinggi, itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa aja itu? Faktor yang pertama, dia memang benar-benar jenius, sudah ahli di bidangnya, sudah benar-benar menguasai apa yang dia kerjakan. Jadi tanpa dia harus berkuliah, tanpa harus dia mengenyam pendidikan, dia sudah mahir di bidangnya. Itu faktor yang pertama. Dia bisa sukses tanpa dia harus mengenyam pendidikan tinggi. Faktor yang kedua, dia memang memiliki pondasi yang kuat. Jadi dia memiliki jaringan yang kuat. Contohnya, misalkan kita katakan orang yang sukses itu adalah pengusaha misalnya ya.
dia punya networking yang memang benar-benar bagus. Dia tinggal dengan lingkup pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Atau memang dia lahir sudah jadi dari keluarga pengusaha. Mereka pewaris, bukan perintis. Tinggal meneruskan. Itu faktor yang kedua. Iya. Faktor yang ketiga, dia memang memiliki faktor luck yang besar. Dia memiliki keberuntungan yang besar. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah semua orang di dunia ini memiliki 3 faktor tersebut? Enggak. Kan belum tentu ya kan? Belum tentu. Belum tentu orang-orang itu memiliki 3 faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk itu perlu adanya kuliah, perlu adanya pendidikan tinggi. Realitanya pada saat ini, sekarang ini, banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi untuk apa? Untuk meningkatkan peluang meraih kesuksesan tersebut. Apalagi di tengah zaman sekarang, dunia kerja itu persaingannya semakin kuat. Betul? Cari kerja sekarang sangat susah. Tetap aja kalau orang yang kuliah itu, orang yang berpendidikan itu, peluangnya itu lebih besar. Betul. Bahkan dari laporan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu mengatakan bahwa orang-orang yang lulus dari program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu masa tunggu kerja dan juga gajinya itu lebih besar. Masa tunggu kerjanya juga relatif lebih singkat. Nah, berarti artinya apa? Kita berkuliah itu bisa meningkatkan value. Selain itu, kita juga bisa mudah untuk mendapat pekerjaan. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Kevin gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, kuliah itu bisa dibilang penting nggak tidak penting. Kenapa kau bilang begitu? Iya. Kayak semisal saya dulu itu sempat ragu mau kuliah. Karena Kenapa? kayak mikir, ngapain sih saya belajar 16 tahun dari SD sampai SMA, terus saya mau kuliah lagi, ngapain sih? Nah, itu saya berpikir seperti itu. Makanya saya kadang bilang kuliah itu nggak penting. Tapi ada satu sisi saya juga berpikiran kalau kuliah itu juga penting. Karena apa? Kita itu juga perlu menambah wawasan. Wawasan itu tidak memiliki batas. Jadi kita perlu menambah wawasan kita. Dengan adanya kuliah, kita bisa tahu, oh, wawasan saya segini. Kayaknya saya harus tambah lagi nih. Saya harus tambah lagi biar nanti apabila ingin bekerja, jadi lebih gampang. Gitu, menurut saya. Oh iya. Ada hal-hal yang kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Apa aja? Contohnya, kalau misalkan di program studi bisnis digital ya, ada beberapa mata kuliah yang tidak didapatkan ketika masa perkuliahan. Saya kurang tahu itu apa. Ada yang kamu bisa jelaskan, mungkin belajar programming begitu ya misalkan. Nah, itu kan tidak secara eksplisit terang-terangan dijelaskan saat kita kuliah. Atau di program studi saya misalkan, di hukum. Pada saat kita duduk di bangku sekolah, itu kan juga tidak belajar bagaimana proses persidangan, gitu ya, bagaimana cara membuat replik, duplik, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, kita harus menemukan dulu passion kita apa, kemudian kita sudah menemukan passion, kita pelajari lebih dalam. Nah, pelajaran-pelajaran itu kita dapatkan di mana? Di bangku perkuliahan. Yang tidak, hal-hal tersebut tidak kita dapatkan di bangku sekolah, gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita temukan dulu passion kita apa. Baru kita sudah tahu passionnya apa, baru kita pelajari lebih dalam di bangku kuliah, gitu. Oke. Dari tadi ngomong tentang passion, sebenarnya passion itu apa sih, Bu? Passion itu apa ya? Passion itu adalah hal yang ada di dalam diri kita, yang bisa kita asah, yang bisa kita olah menjadi suatu prestasi. Nah, bagaimana? Contoh dari passion. Ya, sederhananya ya. Saya memiliki bakat menyanyi, misalkan seperti itu. Berarti passion saya di dunia musik. Itu. Tapi siapa yang bisa tahu passion kita? Ya, mungkin diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri. Siapa yang bisa membantu menemukan passion kita? Diri kita sendiri. Satu, diri kita sendiri. Kedua, ada orang lain yang turut serta bisa membantu menemukan passion kita. Pertama, kalau di lingkungan sekolah ya, di lingkup sekolah, kita ada yang namanya guru BK. Iya, guru BK. Manfaatkan saja itu guru BK. Guru BK itu membantu kita untuk menemukan passion kita. Kita nilainya bagus di mana sih? Gitu ya. Kita minatnya di mana sih? Nah,
konsultasi saja, gunakan apa ya, fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu. Kemudian faktor lain, orang lain, subjek lain yang bisa menemukan passion kita itu selain diri kita dan juga guru BK dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah tentunya, itu adalah keluarga. Keluarga. Ya, orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu menurut saya juga hal penting yang bisa membantu menemukan passion kita. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Kevin gimana, Kevin? Kalau menurut saya passion sendiri itu adalah sebuah keterampilan yang ada dalam diri masing-masing individu. Jadi setiap individu itu pasti punya passionnya masing-masing. Kalau mereka bilang saya nggak punya passion, nggak mungkin. Bukan mereka tidak punya passion, tapi mereka yang belum menemukan passion yang menurut mereka itu tepat bagi mereka itu apa, mereka belum menemukan. Gitu. Jadi passion itu bukannya kita buat, tapi passion itu ada dalam diri kita temukan lalu kita asah. Nanti akan menjadi sebuah hal yang menambah value diri kita lah. Iya. Kalau gitu cara kita menemukan atau memahami passion yang ada dalam diri kita sendiri itu gimana sih? Oke, tadi saya sudah sedikit nyenggol ya hal Iya. itu. Pertama tadi kita komunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Seperti di lingkungan sekolah, guru BK, kemudian Bapak Ibu guru. Di lingkungan keluarga itu ada orang tua dan juga keluarga yang bisa kita ajak rembukan gitu ya. Yang paling penting adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita bertanya, kita itu selama ini minatnya di bidang apa sih? Kita itu plus minusnya di bidang apa sih? Kita sudah bermanfaat di bidang apa sih? Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita tidak mengutamakan apa yang menjadi passion kita, ujug-ujugnya apa? Salah ambil jurusan. Karena apa? Karena kita tidak menekan ego kita. Kebanyakan ini ya, teman-teman pada saat ini tuh FOMO, tahu nggak FOMO? Jadi hanya ikut tren saja. Iya. Oh, sekarang jurusan kuliah yang lagi ngetren itu misalkan apa ya? Katakanlah IT, karena ini berkaitan dengan digitalisasi. Tapi ternyata tidak sesuai dengan passion kita, misalkan seperti itu ya. Kita tidak mampu untuk mengoperasikan alat-alat informatika, misalkan seperti itu. Kita tidak mampu mengoperasikan komputer. Kita hanya ambil jurusan informatika karena ikut-ikutan. Karena FOMO, karena trending, karena sekarang zamannya AI, seperti itu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Maka sebelum kita mengambil jurusan, kita harus menemukan passion kita. Caranya bagaimana? Kitalah sendiri yang tanya sama diri kita sendiri. Kita harus menemukan itu passion yang ada di dalam diri kita itu seperti apa. Kita bagusnya di mana, begitu ya. Kita minatnya ke arah apa, begitu. Kita bisa mengerjakan sesuatu tuh di bidang apa sih, gitu. Jadi jangan sampai kita masuk jurusan yang karena hanya ikut-ikutan, karena tren yang sedang terjadi saja. Atau misalkan, oh karena teman-teman saya kebanyakan masuk hukum, misalkan ya seperti itu. Saya juga mau ikutan hukum. Tapi ternyata passion kita bukan di situ. Passion kita misalkan di saintek, kita di lebih bagus di biologi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita harus, dalam memilih jurusan, kita harus benar-benar mengetahui passion kita. Tadi balik lagi, siapa yang mengetahui passion kita yang sebenarnya? Diri kita sendiri. Siapa yang akan membantu untuk mencari tahu passion kita? Ya, lingkup sekolah dan juga keluarga. Lingkup sekolah siapa? Manfaatkan guru BK. Yeah. Bapak Ibu guru, ajaklah konsultasi gitu. Orang tua itu menurut saya juga memiliki faktor penting juga untuk menemukan passion kita di mana. Itu kalau menurut saya. Gimana Mas Kevin? Kalau menurut saya untuk menemukan passion sendiri itu, saya ngambil contoh dari diri saya sendiri aja ya. Saya untuk mencari tahu passion saya sebenarnya itu apa, itu dengan cara waktu sekolah dulu ikut banyak organisasi, kegiatan, lomba-lomba, entah lomba apapun itu. Dengan kita mengikuti hal-hal seperti itu kita jadi tahu, oh saya tuh senang loh kayak gini, saya sedang melakukan ini. Akhirnya kita pun tahu passion kita itu di mana. Nah, itu nanti juga akan membantu kita dalam dunia kerja juga nanti. Gitu. Jadi kalau kuliah itu
milih jurusan sesuai dengan passion yang kita miliki itu penting banget ya. Penting banget. Jadi pada saat kita memilih jurusan itu sama saja kita melakukan hal besar untuk kehidupan kita. Karena apa? Jurusan yang kita ambil, jurusan yang kita pilih itu menentukan masa depan kita mau dibawa kemana. Gitu. Jadi jangan ambil jurusan yang karena itu tadi FOMO, hanya ikut tren-tren saja. Tapi memang tidak sesuai dengan passion kita. No. Jadi enggak memahami diri sendiri, Betul. enggak mengikuti kata hati, Betul. tapi mengikuti teman yang lagi tren. Kita tidak menekan ego kita. Oh iya. Iya. Terus bagaimana kalau kita milih jurusan kuliah yang enggak sesuai passion kita? Dampaknya apa kalau ternyata enggak sesuai? Dampak dari tidak kuliah sesuai dengan jurusan kita. Tentu sangat berdampak. Nah, contoh begini. Kamu dipaksa, ini pertanyaan saya ya, simpel. Iya. Kamu dipaksa mencintai Mas A, kita katakanlah seperti itu. Tapi Iya. kamu nggak kenal dia, kamu tidak sayang sama dia, kamu bisa nggak jalan sama si Mas A? Enggak sih. Enggak ya? Susah Enggak. kan? Susah. Nah, sama. Seperti itu. Jadi kamu, apa ya, terpaksa terjun, bukan dari kata hati, jadi nanti semua jalannya setengah-setengah. Setengah-setengah. Betul. Itu yang pertama ya. Hasilnya pasti nanti setengah-setengah. Prosesnya pun juga setengah-setengah. Yang kedua, selain hasilnya yang setengah-setengah, kita juga, apa ya, kalau misalkan kita salah jurusan, itu nanti kita seperti tersiksa. Jadi, Tersiksa. iya, tersiksa dong. Kamu terpaksa melakukan sesuatu hal yang tidak kamu sukai. Suka nggak? Iya, enggak. Kalau enggak selesai ya, Menyerahkan nanti pasti ujung-ujungnya. iya, enggak maksimal ujung-ujungnya. Maka dari itu, sebelum kita berkuliah, kita harus benar-benar bisa menentukan apa sih passion kita. Jangan sampai kita salah jurusan, begitu loh. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang. Iya. Memilih jurusan sebelum kita berkuliah, itu sama dengan kita menentukan masa depan. Karena masa depan kita itu tergantung pada apa yang kita pelajari, tergantung pada apa yang kita lakukan selama di masa perkuliahan. Begitu. Jadi contohnya, saya tidak ahli di bidang IT, karena sekarang ini yang lagi tren adalah digitalisasi, maka saya ambil jurusan bisnis digital. Sorry ya, saya ambil. Padahal passion saya itu di bidang komunikasi. Misalkan seperti itu. Saya tidak mahir melakukan pemrograman. Sorry. Nah, saya tidak mahir di bidang itu. Kemudian pada saat kuliah, ada tugas-tugas yang saya harus membuat coding, misalkan seperti itu. Kemudian saya harus membuat web dan sebagainya yang that's it, which is itu tidak sesuai dengan passion saya. Pasti nanti gimana? Hasilnya setengah dong. Iya. Saya nggak bisa total dong. Saya merasa terpaksa dong. Akhirnya apa? Ya nanti saya nggak bisa maksimal untuk mendapat masa depan saya. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan sebelum kita masuk kuliah. Begitu. Pada dasarnya kalau kita ngelakuin hal yang kita suka berarti nanti mudah ya. Betul, betul. Sesuatu yang kita kerjakan dengan hati, itu hasilnya baik ya, Kev? Iya. Terus nih, kalau semisal saya punya passion ini dan udah milih jurusan yang sesuai saat mau kuliah, tapi dari kondisi finansial nggak mendukung, itu gimana? Kondisi finansial tidak mendukung. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya susah ya. Kalau misalkan kita ada niat nih ya, kita ada niat untuk kuliah, kita benar-benar sesuai dengan passion, tersebut, tapi kita ada kendala. Nah, menurut saya, kita bisa mendapat apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan kalau kita berusaha. Nah, pasti akan ada selalu jalannya.
pasti selalu ada jalannya. Kenapa saya bilang begitu? Di Indonesia ini beasiswa itu sangat banyak. Iya. Kan? Bukan hanya kampus-kampus ABC yang memiliki beasiswa, bukan hanya Universitas Sugeng Hartono yang memiliki beasiswa, tapi dari Kementerian Pendidikan pun sudah menyediakan banyak sekali beasiswa. Nah, kalau misalkan kita memiliki passion, kita sudah niat dari awal pengen melanjutkan pendidikan, karena saya balik lagi ke poin pertama, kuliah itu penting atau enggak? Jawaban saya kan penting ya. Iya. Harusnya kita berusaha. Pasti selalu ada jalannya. Karena saya percaya pada proses. Kalau memang kita niat, ya jangan setengah-setengah. Kalau memang ada kendala di finansial begitu ya, ada kok jalannya beasiswa. Jadi teman-teman search aja gitu. Banyak sekali beasiswa, bahkan kita tidak memilih tidak hanya berkesempatan untuk berkuliah di dalam negeri. Banyak loh sekarang beasiswa ke luar negeri. Ya. Nah, tergantung bagaimana usaha teman-teman. Gitu. Kalau pesan saya, kalau misalkan teman-teman sudah ada niat, lakukan itu, proseslah itu dengan sepenuh-penuhnya, jangan setengah-setengah. Karena apa? Hasilnya nanti akan baik. Gitu. Proses yang kalian lakukan mulai dari sekarang akan berbuah yang baik juga kalau kalian berusaha totalitas di situ. Jadi tidak ada alasan apapun. Kalau misalkan sudah niat, sudah kecemplung, terjun sekalian. Gitu. Pasti ada jalannya. Nah, kalau dari passion sendiri itu, apakah nanti dapat membangun karir yang baik di masa depan? Kevin mungkin mau jawab dulu. Dengan passion yang tepat akan membangun karir kita semakin bagus. Itu benar banget. Karena apa? Kita nggak perlu langsung ambil dunia kerja lah. Kita kayak kuliah aja lah. Kayak tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ica. Kayak apapun yang kita kerjakan dengan hati itu pasti bakalan nanti kita kerjanya tuh pasti senang gitu loh. Kayak misal saya emang mengerti passion saya ada di dunia bisnis. Makanya saya ambil prodi bisnis digital. Nah, dalam menjalani itu saya senang dengan dunia bisnis. Jadi ada tugas apapun itu, seberat apapun itu, yang penting ada tentang dunia bisnis dan dunia digital, itu pasti saya senang gitu loh. Jadi nanti ketika kamu sudah mengerti passionmu apa, kamu kuliah ataupun kerja nanti pasti bakalan senang gitu. Enak gitu loh, nggak ada beban sama sekali. Jadi passion itu penting. Untuk yang terakhir, hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan terkait passion sebelum masuk ke perguruan tinggi? Hal yang perlu dipertimbangkan terkait passion sebelum masuk ke perguruan tinggi. Ya, balik lagi, tadi saya sudah jelaskan, menentukan jurusan kuliah sesuai dengan passion itu adalah hal besar karena itu menentukan masa depan kita mau dibawa kemana. Jelas, poin pertama, kita harus mengenali diri kita dulu. Minatnya apa? Kita bisa di bidang apa? Kita harus benar-benar kenal dengan diri kita. Itu yang pertama. Kemudian, kita konsultasikan dengan Bapak Ibu Guru yang setiap hari mendampingi kita dalam proses belajar mengajar. Kita bagus nggak dinilai itu? Kalau misalkan kita bagus, oke lanjut. Kemudian kita juga perlu komunikasi dengan keluarga. Nah, itu juga penting karena restu orang tua itu juga ya nomor satu ya, Kev. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu research. Apakah jurusan yang kita ambil ini relevan di masa sekarang? Gitu. Itu juga penting. Dan yang paling penting adalah jangan ikut-ikutan FOMO. Jangan hanya FOMO saja, jangan hanya termakan tren. Tapi balik lagi kita harus menekan ego kita. Kalau misalkan kita sudah menemukan passion kita sudah mengomunikasikan itu dengan baik, baik itu dengan pihak sekolah maupun dengan pihak keluarga, ya saya yakin nanti hasilnya juga baik. Gitu. Asalkan usaha yang kita lakukan itu tidak setengah-setengah. Gitu. Itu sih. Kemudian ke pertanyaan tadi ya, kuliah itu penting atau tidak sebagai penutup? Mungkin saya akan memberi statement ini. Berkuliah ya atau menempuh pendidikan tinggi
itu sama halnya kita melakukan hal kecil untuk membuka pintu besar menuju masa depan yang cerah. Kenapa? Karena di dalamnya ilmu bertemu dengan impian dan potensi bertumbuh menjadi prestasi. Maka mari kita berkuliah. Melanjutkan pendidikan tinggi itu sangat penting. Ada tambahan? Jadi kesimpulannya kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu harus memahami passion yang ada dalam diri kita sendiri. Jangan hanya FOMO ikut-ikut teman ataupun tren. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ica dan Kak Kevin telah menyempatkan waktunya sebentar untuk hadir di acara podcast Esamo kali ini. Terima kasih atas ilmu-ilmu dan tips yang diberikan. Semoga Sobat Esamo dapat memetik pelajaran atau mengambil intisari dari pembicaraan kita tadi. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and share channel YouTube Esamo Majelaban ya. Saya Leni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Esamo lainnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.